Halo semuanya, hari ini kita akan belajar cara menilai sebuah perusahaan kayak seorang profesional. Nggak perlu pusing sama teori yang ribet, kita bakal langsung praktek pakai studi kasus nyata dari berita akuisisi besar yang lagi panas-panasnya. Anggap saja ini sesi mentoring singkat buat mempertajam insting investasi kita bareng-bareng. Oke, ini dia rencana main kita. Kita mulai dari berita gemparkan pasar, lalu kita kenalan sama siapa aja pemainnya, kita bedah nilainya, intip sentimen pasar, dan terakhir, kita rangkai semua itu jadi sebuah strategi yang cerdas. Siap? Yuk, kita mulai. Anda tahu kan, pergerakan besar di pasar itu seringkali nggak datang tiba-tiba. Semuanya seringkali dimulai dari obrolan-obrolan kayak gini. Jauh sebelum berita resminya keluar, udah ada loh investor-investor jeli di komunitas yang ngelirik potensi si bank kecil jagoan ini. Dan, jeder, ini dia pemicunya. Pengumuman resmi yang langsung bikin pasar heboh. Harga saham Vico, BVIC, sama BBTN langsung pada lompat. Nah, ini momen di mana desas-desus jadi kenyataan dan spekulasi bisa jadi keuntungan. Jadi, siapa aja sih para pemain utama di balik transaksi besar ini? Yuk, kita kenalan lebih dalam sama mereka satu persatu. Pemain kuncinya adalah PT Victoria Investama atau Vico. Dia ini induknya, big boss-nya. Nah, untuk benar-benar paham ceritanya, kita nggak bisa cuma dengerin kata orang. Kita harus langsung terjun ke sumber utamanya, laporan keuangan perusahaan. Lupakan opini, kita bicara soal data. Oke, jadi Vico ini adalah perusahaan induk. Pahami strukturnya ya, mereka yang punya Bank Victoria Syariah, bank yang diakuisisi itu, tapi mereka juga induk dari Bank Victoria Internasional yang kodenya BVIC. Ini penting banget, karena apapun yang terjadi sama induknya pasti ngaruh ke anaknya. Nah, ini dia pertanyaan paling krusial buat semua investor. Pertanyaan yang membedakan antara sekedar ikut-ikutan sama investasi yang beneran dipikirin. Sebenarnya, berapa sih nilai wajar perusahaan ini? Buat jawab ini kita nggak bisa cuma lihat harga saham yang naik turun tiap detik di layar. Kita harus jadi detektif keuangan, kita harus gali lebih dalam. Pertanyaannya simpel, harga sekarang ini kemahalan? Atau jangan-jangan kita justru baru nemu permata yang belum digosok? Senjata andalan kita buat tugas ini adalah rasio price to book atau P per B. Gampangnya gini deh, anggap aja ini kayak kita bandingin harga jual sebuah rumah dengan total nilai materialnya, batu bata, semen, tanahnya. Rasio ini oke banget buat bank karena aset mereka kan jelas ya. Nah kuncinya, kalau P per B di bawah 1, itu bisa jadi sinyal awal kalau kita beli perusahaan ini dengan diskon dari total aset bersihnya. Mungkin aja undervalued. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Coba lihat PB ratio-nya Vico, angkanya di bawah 1. Artinya, harga di pasar itu lebih rendah dari nilai aset di bukunya. Sekarang, coba bandingkan dengan SMMA yang PB-nya sampai 3,1 kali. Jauh banget kan? Ini nunjukin kalau Vico, setidaknya di atas kertas, kelihatan jauh lebih murah. Kenapa bisa murah? Salah satu alasannya adalah fenomena yang namanya holding discount. Jadi investor itu sering ngasih potongan harga ke perusahaan induk karena strukturnya yang berlapis-lapis dan dianggap lebih rumit. Buat sebagian orang ini resiko, tapi buat investor yang jeli, ini bisa jadi peluang tersembunyi. Jadi coba ingat angka ini, 0,73x. Ini bukan opini, bukan gosip. Ini angka dari laporan keuangan. Artinya saat ini, pasar menilai Vico lebih rendah dari total aset yang ia miliki. Nah, ini jangkar analisis kita. Oke, tapi valuasi fundamental itu kan baru satu sisi koin ya. Sisi lainnya, gimana mood pasar sekarang? Apa yang sebenarnya dipikirkan dan dilakukan oleh para pelaku pasar? Yuk, kita cek. Di satu sudut, kita punya suara dari para investor retail. Kalau kita lihat di platform kayak Stockbit, optimismenya kental banget. Mereka bahkan berbagi strategi beli secara terbuka. Ini nunjukin ada gairah dan keyakinan soal prospek jangka pendeknya. Tapi, di sudut yang lain, data ngomong hal yang beda. Analisis teknikal dari TradingView buat BVIC, anak usahanya, justru ngasih lampu merah. Sinyal jual. Ini adalah pandangan dingin yang murni berdasarkan grafik harga dan volume, seringkali kebalikan dari euforia pasar. Jadi, kita punya dua sinyal yang saling bertentangan kan? Di satu sisi ada antusiasme investor retail dan valuasi fundamental yang kelihatannya murah. Di sisi lain ada indikator teknikal yang ngasih peringatan. Nah, kemampuan untuk menavigasi kontradiksi inilah yang jadi kunci seorang investor hebat. Oke. Terus gimana cara kita mencerna semua informasi yang simpang siur ini kayak seorang profesional? Gampang, kita bangun kerangka kerja yang sederhana tapi kuat.
Prosesnya sebenarnya simpel tapi sangat penting. 1. Mulai dari berita pemicunya. 2. Kenali siapa pemainnya. 3. Bongkar nilainya pakai data. 4. Cek suhu pasar. Dan baru yang kelima, setelah semua itu, Anda buat keputusan. Kuncinya, jangan pernah lompatin satu langkah pun. Dan ini yang paling penting buat diingat. Tujuan analisis kayak gini itu bukan buat ngasih contekan beli atau jual. Bukan sama sekali. Tujuannya adalah ngasih Anda kerangka berpikir yang solid. Pada akhirnya, keputusan investasi selalu ada di tangan Anda sendiri. Oke, kita udah membekali Anda dengan pola pikir seorang analis. Sekarang, pertanyaan terpenting kembali ke Anda. Dengan kerangka kerja ini, perusahaan apa yang akan Anda bedah selanjutnya? Karena investor sejati itu bukan cuma cari jawaban, tapi mereka membangun proses yang benar untuk menemukan jawaban itu sendiri.